Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita akan lanjut kuliah kita statika struktur menggunakan textbook Hibbeler Engineering Mechanic Static edisi ke-14. Masih dengan subbab 24 tentang System of Coplanar Vector. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana notasi vektor Cartesian, mana sebelumnya kita menggunakan eh, notasi skalar, scalar notation dengan rectangular coordinate. Ya, kita lihat di sini sebuah gaya F. Ini gaya F. Jadi kalau kita tulis gaya F ini di buku catatan, kita harus meletakkan garis atau tambahkan panah di atas. Itu menunjukkan bahwa dia vektor, punya arah, dan punya besar. Nah, pada vektor kartesian ini, kita memperkenalkan unit vektor dalam arah X kita sebut dengan unit vektor I, dan pada arah Y kita sebut C, atau unit vektor C. Nah, jadi skalar Fx ini adalah skalar Fy untuk gaya. Jadi kalau kita ingin katakan ini gaya, maka tadi kita sepakat di sini, ini adalah Fx yang skalarnya Fx. Nah, menurut um, ya dengan menggunakan sistem aljabar vektor, maka vektor F, gaya F ini ada penjumlahan dari eh, gaya Fx dan gaya Fy, atau vektor Fx dan vektor Fy. Nah, sekarang vektor ini kita ganti dengan skalar Fx dan skalar Fy, tetapi kita kalikan dengan unit faktor masing-masing I dan J. Ya, jadi dalam vektor Cartesian kita bisa nyatakan vektor F itu dengan Fxi tambah Fyj. Nah, kita bisa gambarkan itu seperti pada gambar ini. Ada gambar 216. Nah, bagaimana kalau eh, vektornya itu lebih dari satu? Katakan di sini ada force vector F1, force vector F2, dan force vector F3. Jadi caranya sama untuk F1, fleksikan ke sini, ya, maka kita dapatkan F1X, ya, F1X, kemudian kemari tentu F1Y. Ingat, pada sumbu X plus di kanan, negatif
di kiri. Pada sumbu Y plus di atas, negatif di bawah. Nah, dengan cara yang sama kita bisa buat untuk F2, gaya F2, dan juga gaya F3. Jadi kita lihat eh, apabila kita gambarkan dengan baik, kira seperti gambar B ini. Nah, kita lihat bahwa F1, ya, F1 adalah F1X I, ya. Kalau kita ingin nyatakan dalam Cartesian vector, maka di sini kita harus berikan dengan unit vektor I, I ya, dan sini unit vektor J, begitu. Nah, I dan J, kalau kita tuliskan di buku catatan, karena kita nggak bisa tebalkan seperti ini, maka kita tuliskan dengan I, kemudian di atasnya kita beri tanda ini. Ada tudungnya ya. Nah, jadi kalau di buku catatan ini kita bisa tulis F1 sama dengan F1X I tambah F1Y C. Seperti itu. Dengan cara yang sama, F2 juga demikian. Tapi F2X ingat, dia ke kiri berarti negatif. Demikian juga pada F3. F3Y-nya ini ke bawah berarti negatif. Gitu. Nah, apabila kita jumlahkan untuk mendapatkan gaya resultan, maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan F1, F2, dan F3, ya, vektor penjumlahan atau vector addition. Ini kita sebut dengan uh, resultan vector. Maka kita tinggal gantikan F1, F2, dan F3 seperti ini. Kita gantikan. Kemudian kita sederhanakan, kita buat I dan C. Jadi yang I kita gabungkan dengan I dan C. Apakah itu F1Y, F2Y, minus F3Y. Nah, ini kita buat di sini. Maka sebenarnya ini sendiri adalah resultan arah X, FRX I ditambah FRYC. Nah, jadi kalau kita ingin lihat berapa besar FRX, ya, ini kan skalar, notasi skalar, maka berapapun besar F1X kurang F2X tambah F3X dengan catatan satu kesepakatan bahwa kalau dia ke kanan sumbu X positif, ke atas positif. Berarti sebaliknya itu negatif. Ya, seperti itu kira-kira eh, vektor Cartesiannya. Kalau kita ingin eh, komponen-komponen gaya resultan ya, uh, of any number of coplanar forces. Coplanar force di sini maksudnya adalah sebidang. Jadi gayanya itu sebidang. Seperti ini, kita lihat di sini, walaupun dia bekerja gayanya banyak ya, kemana-mana ya, ada tiga, tapi tetap bidangnya adalah XY. Jadi itu tetap sebidang, sama seperti di sini.
Nah, jadi kita bisa nyatakan dengan FRX itu kalau dia banyak, sigma FX, sigma itu artinya penjumlahan atau sum of the X dan Y, komponen Y. Dari semua gaya. Jadi kalau ada lima gayanya berarti sigmanya nanti ada 5. Nah, jika komponen-komponen ini sudah diketahui, kita sudah dapatkan, maka kita bisa membuat sketch yang benar, ya. Eh, Besarnya, arahnya, resultan gayanya, eh, semua itu didapat daripada penjumlahan vektor. Nah, dari sketch ini, gaya FR misalnya, ini dapat diperoleh dengan teori Pitagoras. Nih, misalnya di sini, bahwa kalau ini adalah FR yang arahnya sebesar sudut theta, maka FRX-nya ada di sini, FRY-nya ada di sini. Maka menurut dalil Pitagoras, FR kuadrat sama dengan R FRX kuadrat ditambah FRY kuadrat atau FR sama dengan akar ini. Nah, kalau kita ingin hitung berapa sudut tetanya, maka kita menggunakan di sini aturan tangan bisa. Tangan berarti kita udah tahu berapa besar FRI dan berapa besar FRX. Jadi tangan inverse atau arcus tangan FRY dibagi dengan FRX. Nah, itu dia Cartesian vector em, untuk bisa untuk bisa dipahami oleh semuanya. Baik, saya kira kita bisa lanjutkan dengan topik atau dengan contoh soal di sini ya. Sebelumnya saya hapus dulu karena eh, saya hapus dulu. Ini sudah dipakai untuk latihan sebelumnya. Sebentar. Nah, kita langsung ke contoh soal ini. Kita tidak bahas lagi yang scalar notation, ya. Scalar notation sudah kita bahas pada video sebelumnya, tapi kita akan langsung pada Cartesian vector. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah, jadi bagi yang belum nonton, nonton dulu video sebelum ini, eh, di mana kita udah dapatkan eh, pada video sebelumnya bahwa untuk F1 ya kita udah dapat 100 Newton arah X dan F1 arah Y itu 133 Newton. Dengan demikian kita bisa menulis minus 100 I tambah 173 J. Nah, bagaimana menggambarkan F1 yang besarnya minus 100 I tambah 173 C. Nah, tentu harus ingat kembali eh, pelajaran yang barusan kita jelaskan bahwa
apa? Kalau ini sumbu X dan ini sumbu Y, I itu di sumbu X dan J sebagai unit vektor itu di sumbu Y. Nah, jadi kalau ada katakanlah sebuah gaya kita ambil ya F1 min 100i berarti 100 100 berarti katakanlah ini 100 karena min berarti dia di kiri tapi C-nya adalah 173 di sini ya ini 173 plus ya C maka maka kita bisa katakan F1 itu seperti ini nih demikian juga menggambarkan F2 F2 itu 240 I berarti plus katakan ini 240 oke tapi Y-nya minus 100C berarti 100 di sini 100 ya C berarti negatif ke bawah maka kita bisa dapatkan gaya F2 seperti ini nah begitu kita bisa dengan mudah tapi menghitungnya tentu kita menggunakan prinsip eh, apa prinsip skalar yang tadi yang pada video sebelumnya kita sudah bahas dan kita tidak ulang lagi silakan nanti mereview video sebelumnya. Nah, para mahasiswa sekalian, di sini ada contoh soal berikut gaya F1 600 Newton, F2 400 Newton, 30 derajat arah untuk vektor F1 yaitu ke kiri sumbu X CCW dan 45 derajat ke kiri sumbu Y CCW. Nah, jadi pertama tentu kita harus uraikan, fraksikan gaya F1 ke sini, ini ke sini, dan ke sini. Demikian juga F2. Jadi ada F2Y dan sini adalah F2X. Jadi yang negatif hanya F2X. Jadi F2X kita eh, harus hitung. Kemudian setelah itu kita mencari gaya resultannya. Nah, gaya resultan tentu seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu penjumlahan semua FRX, penjumlahan semua gaya di arah sumbu X, kemudian FRY, semua penjumlahan di sumbu Y. Nah, jadi kita tahu karena ini 600, maka F1X 600 cos 30 derajat. Ya, 300 apa? F1X 600 cos 30 derajat. Maaf. Kemudian apalagi yang bekerja ke sini yaitu 600 eh, 600 sin 30. Oh sorry. Jadi di sini 400 ini 45 derajat ya. Ini dia.
minus 400 sin 45 sehingga didapatkan FRX-nya 236,8 dan FRY-nya berarti ini dan ini. Jadi berdekatan nih, berdekatan. Jadi yang pertama adalah 600 sin 30 juga tambah 400 cos 45 dapat 582. Sehingga FR kita bisa dapatkan dengan teorema Pythagoras dapat 629 Newton. Maka arah gaya resultan itu theta kita bisa hitung dan dapatnya 67,9. Nah, solusi kedua kita langsung menggunakan uh, pernyataannya dalam notasi vektor Cartesian. Jadi F1 ini kita ganti dengan Cartesian berarti 600 cos 30 ya 600 cos 30 I arah X. Kemudian untuk F1 ya 600 tadi sin 30 J. Ini dia. F2-nya minus 400 sin 45 tambah 400 cos 45. Jadi kita bisa terjemahkan ke sini. Sehingga penjumlahan vektornya tinggal jumlah saja, terakhir dapat ini 2368I 582,8 J. Ya, gaya resultannya 236,8 arah X dan 582 arah eh, arah J seperti di sini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa nyatakan dalam Cartesian vector. Nah, berapa besarnya tentu kita harus menggunakan eh, perhitungan skalar seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, itu aja. Jadi straightforward. Ini contoh ini saya kira bisa dikerjakan habis asal kita udah paham. Kita udah paham di sini. Jadi ada F1 yang tadinya tarik ke sana ya. Ini sekarang kompres ke sini. Nah, jadi kalau kompres itu eh, apalagi kalau udah seperti ini sejajar berimpit dengan X ya, koliner dengan X. Berarti sudut tetanya kan nol ya. Itu menjadi apalah. Di contoh soal ini coba disalin kembali dan coba dipahami. Kemudian F2, F3. Jadi ikuti step by step, nanti tuliskan dalam juga dalam notasi apa? Notasi Cartesian vector. Baik, sekarang tugas untuk dikirim ke grup ya, untuk dikirim ke grup F27 ya, saya kira cukup dua soal saja dan F29. Ini kirim ke grup WA. Ini kirim ke grup WA ya. Kerjakan dengan rapi. Pakai roll ya, Mister. Pakai busur, pakai pensil. Ya pokoknya rapi. Yang tidak rapi, ya tidak diterima ya, harus diulang. Baik, untuk problem, untuk problem, baik kita pilih 3 problem untuk kalian kerjakan. Yang penuh tantangan ada nggak ya? Hmm.
Silakan dipilih yang penuh tantangan aplikatif ya, yang mana silakan dipilih 3 soal ya. Jadi ini saya beri kebebasan untuk homework seminggu ini pilih 3 soal ya, bebas, yang penting 3 soal. Kalau bisa jangan sama. Kalau teman sudah memilihkan soal itu, ya kalian nggak usah pilih soal tersebut gitu. Nah, dan kalau kalian lihat solusi ya di dalam buku atau di dalam di YouTube misalnya, nah, nggak ada masalah. Bagi saya itu nggak ada masalah. So kalian mau belajar. Karena nanti kalau di ujian diganti arahnya, diganti angkanya, jangan sampai bingung. Nah, begitu. Jadi makanya perlu disalin, dipahami dengan baik. Saya kira cukup untuk 24 sudah selesai. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang vektor Cartesian yang lebih menantang karena ini akan menggunakan 3 dimensi. Ya, cukup menantang. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, segera subscribe. Jika ini bermanfaat untuk para mahasiswa, beri like dan ada pertanyaan, diskusi, tulis di kolom komentar. Silakan, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.